Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Obi Mestia Sahib, NIM 64230253. Oke, baik, di sini saya akan mempresentasikan skripsi atau hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Manajemen Organisasi dan Manajemen Pemasaran terhadap peningkatan hasil pertanian di Kampung Banyuasih. Penelitian ini juga untuk mengetahui pengaruh secara signifikan X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan X1 dan X2 terhadap Y secara simultan. Baik, kita masuk ke latar belakang dari penelitian ini. Indonesia memiliki berbagai macam masyarakat dengan latar belakang daerah, kepentingan, dan keinginan yang berbeda. Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan dalam menjalankan kehidupan. Dengan sumber daya alam ini, Indonesia mempunyai banyak warisan yang mesti dijaga dan dikembangkan, seperti lahan pertanian yang memang jadi sumber pendapatan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan. Seperti di salah satu kampung, yaitu Kampung Banyuasih, yang dikenal sangat kaya lahan pertanian serta kesuburan tanahnya. Kampung Banyuasih ini merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Lewisadeng, Desa Wangunjaya, Kabupaten Bogor, yaitu Provinsi Jawa Barat, di mana seluruh masyarakatnya memiliki lahan pertanian yang luas dan dikenal dengan desa yang subur. Terbukti dengan hasil panennya yang selalu berlimpah dan hasil taninya yang sangat baik dan berkualitas. Masyarakat di kampung ini memanfaatkan hasil dari pertaniannya umumnya fokus untuk memenuhi kebutuhan pangan masing-masing saja. Tapi beberapa masyarakat juga memanfaatkan hasil tani mereka dengan menjual hasil taninya ke beberapa kampung lain untuk mendapatkan penghasilan. Baik, Kampung Banyuasih ini masyarakatnya umumnya fokus pada kebutuhan pangan saja. Jadi hasil pertanian atau hasil panen mereka itu kebanyakan masyarakat fokus untuk konsumsi saja, tidak untuk dijadikan penghasilan. Tapi memang ada juga sebagian yang sudah menjual hasil panen mereka untuk jadi penghasilan. Makanya Kampung Banyuasih ini perlu manajemen organisasi dan manajemen pemasaran. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mereka bisa lebih cara mengelola dan nanti manajemen pemasaran fokusnya untuk lebih pemasaran dan bisa untuk strategi produknya seperti apa nanti. Jadi hasil tani mereka, hasil panen mereka itu lebih banyak manfaatnya, jadi nggak cuman dimanfaatin untuk kebutuhan konsumsi saja, jadi bisa untuk konsumsi dan juga dijual untuk pendapatan mereka, mata pencarian mereka. Makanya manajemen organisasi dan manajemen pemasaran itu perlu di Kampung Banyuasih ini dalam meningkatkan hasil panen, juga dalam pemanfaatan nanti hasil panen tersebut. Baik, berikut adalah rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah manajemen organisasi berpengaruh terhadap perkembangan lahan pertanian di Kampung Banyuasih? Yang kedua yaitu apakah manajemen pemasaran berpengaruh terhadap peningkatan hasil pertanian di Kampung Banyuasih? Dan yang terakhir itu apakah manajemen organisasi dan manajemen pemasaran secara simultan berperan terhadap perkembangan dan lahan pertanian dan peningkatan hasil panen di Kampung Banyuasih? Berikut ada karakteristik responden. Yang pertama, jumlah respondennya ada 80 orang, mayoritas petani dan pemilik lahan, usia mulai dari 21 sampai 55 tahun. Ragam petaninya seperti yang sebelumnya saya sampaikan, dominan masyarakatnya belum menerapkan manajemen organisasi dan manajemen pemasaran, yang mana mereka fokus kepada pemanfaatan hasil taninya itu fokus kepada konsumsi saja, untuk kebutuhan pangan saja. Nah,
Di sini juga saya kasih jelaskan, yaitu 40% sudah menerapkan manajemen organisasi pemasaran dan 60%-nya belum menerapkan manajemen organisasi dan manajemen pemasaran. Berikut diketahui variabel X1 adalah manajemen organisasi. Nilai Cornbatch alfanya yaitu 0,020 yang berarti reliable. Bisa kita lihat. Di sini juga ada X2-nya yaitu manajemen pemasaran dengan nilai Cornbatch alfanya yaitu 0,008 yang berarti reliable. Dan berikut yaitu variabel Y-nya yaitu peningkatan hasil panen atau hasil pertanian. Nilai Cornbatch-nya alfanya yaitu 0,008 reliable atau reliable. Berikut adalah hasil korelasi yaitu R sama dengan 1,000 yang menunjukkan hubungan sempurna antara variabel independen X1 dan X2 dan variabel dependen Y. Dan juga R square dengan 1,000 ini juga menunjukkan bahwa model menjelaskan 100% variasi dalam Y, yang berarti tidak ada variabilitas yang tersisa yang tidak dijelaskan oleh model. Jadi korelasi positifnya sangat kuat karena biasanya kalau R square-nya adalah 1,000 atau mendekati 1,000 itu biasanya model tersebut dianggap signifikan. Dan untuk X1 dan X2-nya ini sangat berpengaruh signifikan terhadap Y. Baik, untuk kesimpulannya yaitu nilai dari R tersendiri yaitu 1,000 dan nilai R square-nya yaitu 1,000 yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen X1 dan X2 dan variabel dependen Y sempurna. Karena dalam analisis regresi jika R square yang tadi sudah saya jelaskan adalah 1,00 atau mendekati 1,000, maka model tersebut biasanya dianggap signifikan. Biasanya disimpulkan dan bisa disimpulkan X1 dan X2 sangat berpengaruh signifikan terhadap Y. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.